Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak bapak sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gimana tugasnya yang kemarin? Ya, alhamdulillah, udah beberapa di antara kamu sudah mengumpulkan tugasnya. Bapak ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, mohon segera mengumpulkan tugasnya untuk mendapatkan nilai di dalam proses daring pada kesempatan yang lalu. Dan sekarang kita beranjak ke episode yang selanjutnya, yaitu di subtema mendemonstrasikan puisi. Anak-anak bapak sekalian, hari ini kita akan membahas tentang materi mendemonstrasikan puisi, di mana di materi ini kamu diharapkan untuk dapat membacakan puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi yang baik. Lalu poin kedua ialah memusikalisasikan puisi dengan memerhatikan makna puisi. Baik anak-anak bapak sekalian, sebelum kamu membacakan puisi dengan judul skenario wisuda, sedikit bapak sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi. Yang pertama adalah kamu harus mengetahui rima dan irama dari puisi itu. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi terikat dengan rima dan irama. Lalu yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan suara, di mana suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Misalnya dalam mengucapkan huruf-huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Ya, A, I, U, E, O, dan bunyi AI dan bunyi AU. Selanjutnya, yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi berarti mimik wajah yang harus disesuaikan dengan isi puisi. Lalu yang keempat, pengaturan pernapasan. Artinya pernapasan harus diatur, ya, pernapasan harus diatur, jangan sampai tergesa-gesa atau terburu-buru, karena akan mengurangi kemantapan ataupun kesesuaian dalam membaca puisi. Nanti akhirnya hasilnya tidak maksimal. Lalu yang kelima adalah penampilan. Artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan terkesan tenang, tidak gelisah, tidak gugup, dan berwibawa, serta dapat meyakinkan para penikmat ataupun para pendengar puisi yang kamu bacakan. Baik, selanjutnya anak-anak bapak yang bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam mendemonstrasikan puisi kita dapat menggunakan beberapa teknik di dalam membaca puisi. Yang pertama adalah membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Artinya ketika kamu akan membacakan puisi di depan orang banyak atau di pentas ataupun di panggung, usahakan kamu betul-betul membacanya dengan teliti, dengan santai, sehingga kata demi kata bisa kamu pahami, sehingga ketika dalam pembacaan puisi itu orang yang mendengarkan akan merasakan makna dan apa sih tujuan dari puisi yang kamu bacakan. Lalu yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu. Misalnya tanda jeda pendek dengan tanda garing 1, sedangkan jeda panjang dengan tanda garing 2. Lalu yang ketiga adalah memahami suasana, tema, dan makna puisinya. Lalu yang keempat, ketika kamu membacakan puisi, benar-benar kamu harus bisa menghayati suasana puisi tersebut, tema dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kamu baca. Sedikit satu contoh, kalau kamu bisa lihat di buku paket kamu ada karya W.S. Rendra dengan judul
Sajak matahari. Cara membacanya seperti ini. Matahari bangkit dari sanubariku. Ketika pengucapan kata matahari bangkit, itu hitungannya jedanya adalah jeda pendek atau satu ketukan. Matahari bangkit, satu, dari sanubariku, satu, dua, lalu melanjut ke kalimat kedua, menyentuh permukaan samudra raya. Ketukannya adalah menyentuh permukaan, satu ketuk atau garing satu, lalu samudra raya garing dua atau jeda panjang. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam membaca puisi jangan membiasakan cara kamu membaca seperti layaknya kamu berada di SD ataupun di SMP. Mungkin kamu pernah ingat atau kamu pernah mengalami ketika kamu membaca puisi, intonasinya atau rimanya itu seperti orang yang mau dangdutan. Contohnya adalah, oh ibu, oh ibu, oh ibu, engkaulah wanita yang mulia. Itu adalah cara membaca yang salah, tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dalam pembacaan puisi. Baik anak-anak Bapak, Bapak akan memberikan satu contoh cara pembacaan puisi yang sesuai dengan ketentuan dalam membaca puisi. Yang mungkin selama ini kamu membaca puisi ketika SD ataupun SMP, kamu membaca seperti kamu akan menyanyikan lagu dangdut ataupun lagu yang mendayu-dayu. Inilah dia satu contoh cara membaca puisi yang baik dan yang benar. Puisinya judulnya adalah Sajak Matahari, karya W.S. Rendra. Bisa kamu lihat di buku paket kamu. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu, wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapkan beras seperempat gantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu 1 juta lelaki gundul. Baik, itu tadi adalah salah satu contoh ya tentang cara membaca puisi. Kamu bisa melihatnya nanti di Google ataupun di YouTube berkaitan dengan cara membaca puisi yang baik dan yang benar. Lalu anak-anak Bapak sekalian, kamu akan Bapak tugaskan untuk yang pertama, silakan kamu membacakan puisi dan kamu rekam dalam bentuk video dan kamu kirim ke grup kelas ataupun japri ke saya. Jadi judulnya tetap masih dengan skenario wisuda. Kamu maknai, ya kamu rasakan, kamu hayati puisi tersebut sehingga kamu membacanya dengan penuh penghayatan. Selanjutnya, adapun yang akan Bapak nilai dari pembacaan puisi tersebut ialah yang pertama vokal, yang kedua ekspresi kamu, dan yang ketiga adalah intonasi. Jadi ada 3 poin yang akan Bapak nilai. Semoga kamu bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar,
dan bisa membacakan dengan benar-benar kamu hayati sehingga kamu mendapatkan nilai yang maksimal. Baik anak-anak Bapak, tadi sudah kamu sedikit memahami apa yang akan kamu selesaikan atau tugas yang akan kamu selesaikan di dalam pembelajaran di bab ke-8 ini dengan tema membacakan atau mendemonstrasikan puisi. Lalu pesan Bapak, kerjakan tugas kamu di bidang studi apa saja, kerjakan dengan ikhlas dan jangan mengeluh karena proses yang kamu lalui ini adalah salah satu cara kamu untuk mencapai kesuksesan. Pesan Bapak kepada kalian semua, jangan pernah mengeluh dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Yakin dan percaya itu adalah proses kamu untuk menjadikan kamu dewasa dan untuk menjadikan kamu orang yang lebih berguna di hari kemudian. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selamat mengerjakan. Mohon dikumpulkan pada hari Senin pada pukul 8.00. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.